Ya, tentu aja cuy. Tentu aja kita masih ngomongin soal kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di daerah Kalimantan. Kali ini kalau misalnya lihat dari berita tanggal 21 sampai 22 Agustus 2026, beberapa media luar udah mulai memberitakan terkait apa yang terjadi di salah satu pulau terbesar negara kita tercinta. Salah satu berita yang menyimpulkan ini lu bisa lihat dari Kompas ya, 17 jam yang lalu, which is ini dibuat tanggal 21 Agustus. Judulnya media internasional soroti kebakaran hutan Kalimantan, singgung orang hutan dan asap sampai Malaysia. Bahkan setahu gue di beberapa Kebakaran video-video hutan dan amatir ya, lahan di Kalimantan menjadi nggak sorotan cuman media orang hutan doang, internasional. Sejumlah media terenggiling, menyoroti ular berbagai juga dampak kebakaran yang melanda wilayah Kalimantan, jadi korban kebakaran coy. Indonesia. Lantas, media mana saja yang menyoroti kebakaran hutan di Kalimantan? Fresh 25 ribu hektar lahan terbakar asap kebakaran hingga ke Malaysia. Nanti kita bakal lihat video ini ya, nonton bareng-bareng. Tapi kalau misalkan lu cek lewat beberapa artikel-artikel berita yang memuat tulisan gitu, ada juga nih beberapa informasi yang nggak terlalu beda jauh sama yang tadi kita lihat. Dari FID misalkan, asap karhutla Kalimantan tembus Malaysia, pemerintah Malaysia desak koordinasi ASEAN. Bahkan ini pun udah dikabarin sama perwakilan DPR seperti Bu Puan Maharani ya, di mana beliau menyoroti Singapura Malaysia protes. Karhutla Kalimantan minta ditangani cepat. Ini berdasarkan Kumparan News. Ada juga dari Kompas lagi, ya. Media Malaysia dan Singapura ramai soroti Karhutla Kalimantan, asap paksa ratusan sekolah tutup. Terus kalau misalkan lu throwback ke beberapa hari ke belakang, sebenarnya ini pun udah diberitain, ironisnya ya. Jadi sebelum hari kemerdekaan ya, udah banyak juga berita yang ngabarin kalau ada remaja yang menggunakan kostum Superman itu berjibaku untuk memadamkan api di daerah Kalimantan. Dari ABC News, video teenage Superman fights wildfires to save home in Indonesia. Terus The Straits Times, breaking news, lifestyle and multimedia news di sini. Kalau misalnya lo klik ada 15-year-old Superman battles forest fires in Kalimantan, Indonesia. Dan ini shout out ya. Ada salah satu kabar juga yang langsung dibuat sama Copernicus ECMWF. Kebetulan ini merupakan salah satu lembaga yang menyediakan data forecast yang kebetulan datanya itu waktu gua kuliah ya, gua gunakan untuk bahan skripsi dan mereka pun sudah memberitakan ini. Wildfire emission have increased in August 2026 with smokes from fires in North America and Eurasia transported across the northern hemisphere, including the Arctic, while seasonal fires in Indonesia are expected to be enhanced by El Nino. Jadi di video ngopi kesempatan kayak ini kita bakal sama-sama bahas terkait bagaimana progres dan juga informasi terbaru mengenai kebakaran hutan dan juga lahan di daerah Kalimantan, terutama beberapa respon dari negara-negara tetangga. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Jadi berita terbaru, lu udah bisa lihat dari kompas.com, di mana ini menginformasikan berapa total luasan lahan yang udah terbakar hingga saat ini. Judulnya Kalbar jadi provinsi dengan karhutla terluas, di mana hotspot tembus 367 titik dalam 3 hari. Ini dirilis tanggal 22 Agustus 2026 artikelnya. Which is menurut gua dengan adanya berita ini pun udah mengkonfirmasi kalau Kalimantan emang lagi kebakaran. Tapi kalau misalnya ada beberapa saudara lo yang denial, oh ini udah baik-baik aja kok. Lu bisa cek aja di Google dengan search kebakaran Kalimantan dan lu bakal menemukan bahkan Google sekalipun itu ngebantuin lu buat memetakan titik-titik panas yang masih terjadi di daerah Kalimantan. Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan masih banyak lagi. Ini ironisnya adalah kalau misalnya lu cek di bagian atas ya, dan harusnya di Malaysia, titiknya cuma satu. Di Kalimantan bener-bener banyak banget. Dan kalau misalkan lu zoom in ya di beberapa titik-titik yang kebakaran ini, lu mungkin bakal melihat hal yang lebih ironis lagi. Dan kalau misalkan ini masih belum meyakinkan orang kalau di Kalimantan masih kebakaran, lu harusnya bisa pergi aja ke iqr.com. Masih banyak titik-titik yang memperlihatkan indeks kualitas udaranya benar-benar masih di angka 200. Which is itu polutannya banyak banget. Apakah udah ada tanggapan langsung dari pemerintah? Tentu saja ada. Kalau misalkan pemerintah daerah lu bisa lihat sendiri ya bagaimana perjuangannya dari Dinas Kehutanan Kalimantan Utara nih. Mereka buat video ranger-rangernya dan juga para pejuangnya memadamkan api demi langit biru Kaltara. Sehat-sehat ya Pak.
teman-teman gue yang kerja di perkebunan pernah ngirim video kayak gini juga nih. Mereka yang benar-benar mademin apinya. Gokil. Lo tau gak sih yang sedih tiap kali gue ngeliat video ini apaan? Berita kalau misalkan secara anggaran TKD lagi diefisiensikan tahun 2026. Ya lo tahu kan? Tunjangan ke daerah tuh yang efisiensi beberapa persen gitu. Bahkan ada berita kalau misalkan damkar di Semarang itu ngandang imbas efisiensi. Belum lagi kalau misalkan kita ngelihat bagaimana data untuk persebaran anggaran tiap kementerian di tahun 2026. Ini harusnya masuk ke permasalahannya BNPB ya, di mana ada media kata data.co.id itu memberitakan ke kita semua kalau misalkan anggaran BNPB di 2026 hanya 491 miliar. Hanya bang, 400 tuh besar. Coba lu bandingin sama anggaran terbesar salah satu lembaga kayak BGN 217 triliun anjir. Ini 100 kali lipatnya juga kagak men, sumpil. Gede banget ini. Dari T ke M nih bedanya 1000-an men, 1000 kali. Coba lu bayangin. Dan di tahun 2027 naik jadi 1 triliun. Ini rencana anggarannya dan terrealisasikan harusnya di tahun depan. Sementara tahun ini harus berjibaku di 491 miliar. Belum lagi kalau misalnya kita ngomongin soal dinas kehutanan nih, yang mana harusnya setahu gue ya ini anggarannya dari APBD gitu loh. Anyway, nah itu tadi respon dari pemerintah daerah. Kalau misalnya pemerintah pusat ada nggak Bang Ray? Ada kalau nggak salah. Bentar, gue cek dulu. Nah, sekretariat kabinet itu pun sudah menginformasikan kita kalau misalnya mereka udah terjun langsung untuk membantu masyarakat Kalimantan agar bisa cepat pulih gitu ya dari kebakaran hutan. Lu bisa cek sendiri. Ini mereka mengabarkan 21 Agustus 2026 Jumat siang ini 5 pesawat TNI AU kembali diberangkatkan dari Lanut Abdurrahman Saleh Malang menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memperkuat 30 armada BNPB yang telah beroperasi di 3 provinsi terdampak di Kalimantan. TNI Angkatan Udara juga menyiagakan sejumlah pesawatnya di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk siap bergerak menyesuaikan kebutuhan BNPB dan situasi di lapangan. Sesuai laporan Kepala BNPB, sebanyak 52 pesawat telah dikerahkan dalam operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi dengan potensi kebakaran yang tinggi. Itu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Dari jumlah tersebut 30 pesawat beroperasi di wilayah Kalimantan dan 22 pesawat di wilayah Sumatera. Penambahan pesawat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, mengurangi dampak kabut asap, serta melindungi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Ya lu bisa cek sendiri ya bagaimana dokumentasinya. Nah yang dipermasalahin sama orang-orang adalah slide terakhir kalau nggak salah, dimana sekretariat kabinet itu coba buat melaporkan langsung dari kota Singkawang, Kalimantan Barat, dan juga membandingkan kota Waringin Timur yang udah terlihat bersih. Kayak misalnya di kota Banjarmasin ini. Di kota Banjarmasin terkait kabut asap. Nah ini di komen sama orang-orang kenapa? Karena kalau misalnya lu cek dari titik api, kota Banjarmasin emang nggak yang terlalu parah gitu loh. Kenapa nggak disorot di bagian Pontianak gitu? Terus abis itu di daerah sini nih, Palangkaraya, ya, Bukit Tunggal gitu, banyak titik-titik api. Jadi kayak beberapa masyarakat bilang kalau laporannya itu cherry picking. Kalau bisa tuh sih Bang Ray, lu cek aja di kolom komentar. Ini di Twitter pun kalau nggak salah lagi rame. Reaksi dari Ilham bilang di Banjarmasin mana ada hutan. Magic Hour ternyata gini model lapor-lapor ABS ya. Pantas aja menurut beliau selalu baik-baik aja. Memoris bilang dengan kejadiannya berulang setiap tahun dan setiap tahun itu juga kita yang bahkan bukan dari Indonesia juga terdampak. What? Oh ini bukan orang Indonesia yang ngomong. Yang salah dan responsibel atau isu ini siapa Pak? We Malaysians and Bruneians can do anything to enforce the law in your country, but your government has the power to do so if they want to and if they really care. But with the same problems repeating every year, do you think your government care? Di Malaysia kualitas udara mencecah 220, classified as sangat tidak sehat. Dan 500 plus sekolah langsung ditutup pada hari yang sama. Mitigationnya bukan cuma pemadaman. It doesn't just stop there, please enforce the law. Kalau pihak yang bakar hutan terus dibiarkan tidak akan selesai masalah ini. Kalau misalnya lu semakin nyelam,
ke permasalahan siapa yang ngebakar ya, siapa yang berpotensi membakar hutan-hutan di Kalimantan, terlepas dari mungkin diperparah gara-gara musim kemarau dan juga El Nino gitu. Di Twitter itu udah pada banyak banget yang ngulik siapa aja. Tapi kayaknya silakan cari tahu sendiri gitu ya. Gue di sini hanya melaporkan bagaimana kabar terbaru gitu. Nah, biar seenggaknya gue masih tetap bisa melaporkan apa yang terjadi di sana ya guys. Oh ya, anyway, Musnice pun itu udah menyoroti permasalahan ini. Kebetulan pernyataannya terkait angin tidak punya KTP itu dikutip sama artikel The Economic Influence. Judulnya dulu ditertawakan, sekarang kita ngerti maksud ucapan angin tidak punya KTP. Kebakaran Kalimantan kirim asap sampai ke Sarawak bikin kualitas udara anjlok. Ditambahin di caption dengan bilang 2026 angin tidak punya paspor. Ya guys, gini loh maksudnya. Kayak meskipun di suatu daerah terjadi polusi yang padat banget gitu ya, belum tentu ya sumbernya berasal dari daerah tersebut juga. Makanya valid menurut gue bilang kalau misalnya angin tidak punya KTP, angin itu bisa menyebarkan polusi bahkan ke negara-negara tetangga, dan sekarang tuh bener-bener kejadian gitu loh. Ya, well, sekarang kita bakal lihat bareng-bareng bagaimana liputan yang udah disimpulkan sama kompas.com terkait media internasional yang memberitakan ini. Media asal Prancis ini It is thought melaporkan bahwa pemerintah Indonesia nation battles will menyatakan fires hampir embracing for 95.000 wars to hektar come. lahan terbakar hanya dalam bulan Juli 2026. Oh, ini bacanya itu TOF ya, bukan TOT. Oke. Dalam artikel, pemerintah Indonesia beralasan akibat kondisi kekeringan yang dipicu fenomena El Nino yang kuat. Luas area yang terbakar dilaporkan sudah lebih besar daripada selama musim El Nino sebelumnya pada 2019 dan 2023. Tapi kebakaran terjadi tiap tahun. Unik sekali ya. Akibatnya, kebakaran di Kalimantan menciptakan kabut asap tebal yang menyelimuti daerah-daerah seperti Palangkaraya, bahkan hingga ke negara tetangga Buset, masih bisa Malaysia. nyetir tuh kayak gitu tuh. 6 wilayah di negara bagian Sarawak mencatat kualitas udara tidak sehat dan warga diimbau untuk tidak keluar rumah. French 24 juga mengatakan, Menteri Kehutanan Raja Julian Tony pada Rabu lalu menyampaikan bahwa para ahli telah disiagakan untuk operasi penyemayan awan guna memadamkan kebakaran dan mencegah kebakaran di masa mendatang. Dan di saat yang bersamaan pun para ahli ngasih tahu, udah ngasih tahu kalau misalkan kebakaran hutan dan juga lahan sangat amat berpotensi bakal terjadi ketika musim kemarau yang disertai El Nino. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Dan spekulasi orang-orang di internet bilang kalau misalkan ini justru dimanfaatkan sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, biar ketika kebakaran benar-benar bisa nyalahin musim kemarau dan juga El Nino. Kalau misalnya itu beneran kenyataannya ya, gila jahat banget sih. Berapa banyak satwa yang benar-benar udah gosong gara-gara ini semua. Men, manusia seharusnya menjadi pelindung bumi, men. Kita punya misi gitu loh untuk diturunkan di sini. The Guardian, Karhutla ancam habitat orangutan. The Guardian melaporkan bahwa kebakaran hutan Kalimantan menjadi ancaman baru bagi orang utan. 14 Agustus. Ini tanggal 14 Agustus, coy. Sebelum hari kemerdekaan. Orang-orang baru ramenya tanggal 20-an. Ini media internasional udah ngeberitain dari tanggal 14 Agustus, jir. Kobaran api disebut telah mendekati Gila. pusat rehabilitasi orangutan Yari pada pekan ini. Ya Allah. Api menyebar dengan cepat dari jarak 1 km hingga hanya berjarak 100 meter dari perimeter dalam beberapa hari. Hal itu pun mendorong staf untuk memindahkan. Ini loh maksud gue. Makanya video ngopi gue yang ini ya, yang sebelumnya. Nih, ini yang Indonesia Berduka Kalimantan Karhutla, ini pun gue up di tanggal 20. Dan gue bilang nggak banyak media yang ngeberitain tuh bener-bener real. Soalnya media internasional, ironis ya, sudah memberitakan ini terlebih dahulu, anjir. 60 orang Tanggal 14. yang tinggal di sana ke kandang di tengah pusat rehabilitasi. Kenapa lu juga agak sedikit lama Bang Ray buat ngap ini? Ya gue harus cross check dulu bener atau kagak gitu loh. Waktu gue cek IQR, gue cek Google, wah gila. Media asal Inggris ini menyampaikan Luar biasa banget kebakaran pemerintah ini. Indonesia telah melakukan pengeboman Ini pasti air jadi di bahan hutan anak-anak NGO untuk buat mencoba diskusi ini. mengendalikan kobaran api. Selain itu, pihak berwenang juga disebut bergabung dalam upaya pemadaman kebakaran karena kualitas udara memburuk sehingga mengancam hewan dan ekosistem yang lebih luas.
Reuters, upaya pemerintah Indonesia kendalikan karhutla. Reuters melaporkan, Ini tanggal 11 Agustus, anjir. Makin miris lagi, cuy. pemerintah Indonesia telah meningkatkan upaya untuk mengendalikan karhutla di 6 provinsi prioritas dan mengerahkan pesawat penyemayan awan untuk memicu hujan. Menko Polkam Jamari Dan sampai sekarang masih terjadi kebakaran nih. Janiago menyebut 43 helikopter dan 15 pesawat sayap tetap telah dikerahkan untuk memadamkan kebakaran. Neraka sih ini fix. Siapapun yang sengaja ngelakuin ini ya. Menurut Reuters, polusi akibat kebakaran menjadi kekhawatiran yang semakin meningkat. Kayak orang mungkin bakal mikir di dunia sekarang, oh bisa kok kita akalin. Ini gara-gara El Nino, gara-gara musim kemarau. Men, di Padang Masyar. Beda cerita itu. Lu mau segimana alasannya, pasti udah langsung diketahuin sama Tuhan lu sendiri anjir. Di Pontianak, siswa melakukan pembelajaran melalui daring untuk melindungi mereka dari kabut asap berbahaya. Ya Media yang Allah. berbasis di London ini juga mengatakan negara bagian Sarawak, Malaysia, yang berbatasan dengan Kalimantan juga telah mencatat tingkat kualitas udara yang tak sehat. Dinas Pendidikan Sarawak juga dilaporkan telah menginstruksikan sekolah-sekolah untuk menangguhkan kegiatan di luar ruangan ketika suhu menjadi terlalu tinggi atau indeks udara melebihi 100. Ya. Jadi kayaknya itu aja update terkini ya terkait apa yang terjadi di daerah Kalimantan. Balik lagi, kita doakan yang terbaik buat saudara-saudara kita yang di sana, buat orang-orang yang masih berjuang agar bisa memadamkan api. Dan kalau misalnya ada rezeki lebih, gak lupa buat gua ngingetin, lu juga bisa bantu mereka-mereka gitu ya, memberikan masker dan segala macam lewat beberapa fundraiser, salah satunya dari Kita Bisa ini. Tidak disponsorin sama Kita Bisa, tapi lu bisa cek dan lu bisa search aja dengan keyword Kalimantan Kita Bisa. Itu udah banyak banget tuh pihak-pihak yang udah inisiatif pengen bahu membau gitu ya, membantu saudara kita di sana. Jadi kayaknya cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Semoga di sana semakin cepat pemulihannya. Gue undur diri. Sampai jumpa.